Salam sahabat Kabari yang dikasihi Tuhan, senang sekali kita bisa bertemu kembali. Sahabat Kabari, saya percaya dimanapun para sahabat berada, Tuhan senantiasa melindungi dan Tuhan senantiasa memberkati. Sahabat Kabari, sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan Tuhan, sebagai orang-orang yang sudah diberkati Tuhan, sudah seharusnya kita memiliki sikap yang lebih baik lagi dan yang lebih berkenan lagi di hadapan Tuhan. Sahabat Kabari, pada kesempatan kali ini tema kita adalah kebaikan hati. Saya akan bacakan dari Filipi 4 ayat 5. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Sahabat Kabari yang dikasihi Tuhan, kebaikan hati yang dimaksud di sini adalah perbuatan kita dan juga sikap kepedulian kita, kesukaan kita untuk menolong orang lain, dan kepedulian kita untuk pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Seperti dikatakan dalam ayat 3, bahkan kuminta kepadamu juga Sunsugos, temanku yang setia, tolonglah mereka, karena mereka telah berjuang dengan aku dalam pekabaran Injil, bersama-sama dengan Clemens dan kawan-kawanku sekerja yang lain, yang nama-namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Sahabat Kabari yang dikasihi Tuhan, di sini adalah salah satu contoh yang dimaksud oleh Paulus kepada jemaat di Filipi mengenai kebaikan hatimu, yaitu kepedulian atau kesukaan untuk menolong pekerjaan Tuhan, untuk menolong hamba-hamba Tuhan yang sedang melayani di Filipi. Dan saya mau berkata kepada kita, masih banyak lagi mengenai kebaikan hati. Kebaikan hati itu bisa juga kepedulian kita terhadap orang-orang yang susah, kepedulian kita terhadap orang-orang yang sangat membutuhkan. Sahabat Kabari yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan tadi berkata, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Saya mau berkata kepada kita semuanya, kebaikan hati kita itu harus terpancar, harus kelihatan, dan harus bisa dirasakan oleh kebanyakan orang. Ini sangat penting sekali, sebab kebaikan hati ini harus benar-benar bisa dirasakan oleh orang lain. Tidak cukup hanya dengan perkataan saja kita mau berkata bahwa kita baik. Bukan itu yang dimaksud oleh ayat ini, tetapi yang dimaksud dengan ayat ini adalah perbuatan. Perbuatan-perbuatan kebaikan yang kita lakukan, perbuatan-perbuatan kepedulian kita, perbuatan-perbuatan yang mengasihi kepada orang-orang lain, itulah yang dimaksudkan oleh ayat ini. Kebaikan hati ini harus kita lakukan. Kita tidak bisa lagi berdiam diri, kita tidak bisa lagi untuk tidak melakukannya. Kita harus melakukannya. Sebab melalui kebaikan hati inilah, maka orang-orang akan melihat bahwa Tuhan yang kita sembah itu hidup di dalam diri kita. Kepedulian kita terhadap orang-orang dan juga kasih yang kita tunjukkan kepada orang-orang itu akan bisa dirasakan oleh orang lain, dan itu akan mereka terima dengan sentuhan-sentuhan kasih yang kita berikan, baik melalui pemberian-pemberian kita maupun melalui kepedulian-kepedulian kita untuk menolong mereka. Sahabat Kabari yang dikasihi Tuhan, di zaman sekarang ini atau menjelang kedatangan Tuhan Yesus kedua kalinya, kita harus banyak melakukan kebaikan-kebaikan. Kebaikan-kebaikan ini menunjukkan kepada orang-orang bahwa kita sudah diselamatkan, bahwa kita sudah hidup di dalam Tuhan, bahwa hidup kita sudah diubahkan oleh Tuhan. Dengan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan ini, maka orang akan melihat bahwa Tuhan itu benar-benar hidup di dalam diri kita, dan bahwa segala perbuatan-perbuatan kita itu kita lakukan dengan segala ketulusan. Dan mereka akan merasakan itu, dan mereka akan bisa melihat kehadiran Tuhan itu di dalam diri kita melalui setiap perbuatan-perbuatan yang kita lakukan terhadap orang-orang. Inilah yang diinginkan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi, supaya jemaat di Filipi ini lebih lagi melakukan kebaikan-kebaikan, lebih peduli lagi dengan pekerjaan-pekerjaan Tuhan, lebih peduli lagi dengan kebutuhan-kebutuhan jemaat, lebih peduli lagi dengan kehidupan-kehidupan orang-orang yang susah. Dan saya mau berkata kepada kita semuanya, sahabat Kabari yang dikasihi Tuhan, di zaman sekarang ini mari kita bersama-sama berlomba-lomba
kita untuk kita melakukan kebaikan-kebaikan. Sebab kebaikan-kebaikan yang kita lakukan itu akan kita rasakan, dan kita akan juga menikmati kebaikan-kebaikan dari setiap kebaikan-kebaikan yang kita lakukan bagi orang lain. Percayalah bahwa Tuhan kita adalah Allah yang mengasihi kita, dan Allah yang akan membalaskan segala kebaikan-kebaikan yang kita lakukan terhadap orang-orang. Apalagi di masa sulit ini, sahabat kabar yang dikasihi Tuhan, perlu untuk kita melakukan kebaikan-kebaikan bagi orang lain. Ini adalah merupakan taburan-taburan kita di masa sulit ini. Percayalah, taburan-taburan yang kebaikan yang kita lakukan, kita akan menuai, kita akan merasakan, kita akan menerima pemeliharaan-pemeliharaan daripada Tuhan, kita akan menerima pertolongan-pertolongan yang daripada Tuhan, dan kita akan menerima berkat-berkat yang daripada Tuhan dalam kehidupan kita. Semakin kita diberkati Tuhan, semakin kita lebih lagi melakukan kebaikan-kebaikan bagi orang lain. Terus-menerus kita melakukan kebaikan-kebaikan ini, maka Tuhan akan disenangkan, dan akan banyak orang akan tertolong, dan akan banyak orang akan bersuka karena mereka melihat Tuhan itu hidup di dalam kehidupan kita, karena mereka melihat kebaikan Tuhan itu nyata dan luar biasa. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur dan terima kasih kepadamu Tuhan, buat kebenaran firman-Mu hari ini mengajarkan kepada kami supaya kami melakukan kebaikan hati bagi semua orang. Kami rindu Tuhan, kehidupan kami ini benar-benar Tuhan Yesus boleh menjadi berkat bagi banyak orang Tuhan, supaya semakin banyak orang melihat dan semakin banyak orang merasakan bahwa Tuhan itu benar-benar ada, dan Tuhan itu benar-benar hidup di dalam hidup kami Tuhan. Biarlah perbuatan-perbuatan kebaikan yang kami lakukan ini Tuhan boleh menjadi sentuhan-sentuhan bagi mereka untuk bisa melihat kasih Tuhan, kebaikan Tuhan, kehadiran Tuhan di dalam kehidupan mereka Tuhan. Kami percayakan hidup kami kepadamu, supaya hati kami tetap tulus melakukan kebaikan, melakukannya untuk Tuhan, melakukannya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa, kami yakin dan percaya hidup kami semuanya pasti juga akan mengalami dan menerima kebaikan yang daripada Tuhan dan diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.